kok udah pakai token ya, harusnya kan aman gitu loh. Kenapa masih bisa kebobolan dan itu ngeri banget loh, itu uang hilang semua ludes. Teknologi itu ada dua sisi ya, sisi yang pertama membantu, sisi yang kedua juga sebenarnya semakin canggih semakin banyak celah yang bisa disisipi ataupun juga dieksplor oleh hacker ya. Jadi ini tampilan phishing ya yang saya bikin semirip mungkin dengan tampilan VPN yang klik BCA juga ya. Kita akan mulai nih podcast Bang Albert. Oke, sebenarnya saya sudah pernah podcast ya. Ini podcast kedua saya ya. Mas Wir juga pernah podcast juga. Ini kayak podcast keduanya gitu kan. Cuman mungkin ini yang kalau dalam versi Bang Albert baru yang pertama nih, perdana nih podcast Bang Albert. Oke, nah hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Jadi saya juga merasa terhormat lah Mas Wir udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Ini kita akan berkenalan dulu. Mungkin di sini teman-teman masih pada ada yang belum kenal lah narasumber saya ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Walaupun sebenarnya kita sebenarnya udah sempet pernah berapa kali ya telepon, ngobrol, WA gitu ya. Cuma memang baru kali ini juga kebetulan Ketemunya baru ketemu pertama ini ya? ya. Iya, oke. Baru ketemu kita langsung podcast. Oke. Nah, Mas Wir ini kan aktif ya di sosial media, menggunakan akunnya, sampai sekarang masih menggunakan nama bukan Pertas Jahat ya? Ya, betul. Oke. Nah ini namanya menarik nih. Jadi Mas Wir ini, aktif konten ya di sosial media menggunakan akunnya bukan Peretas Jahat. Nah ini saya penasaran juga nih, saya belum pernah nanya nih, kenapa sih Mas Wir, bikin akun tuh namanya, bukan Peretas Jahat tuh? Itu gimana tuh? Oke, jadi awal mula sebenarnya saya bikin akun itu namanya Heki Teki. Iya, benar benar. Itu awal banget itu waktu masih sampai followers 2000-an masih pakai nama Heki Teki. Nah kebetulan waktu itu salah satu platform akademi kreator tuh dia ada kayak bikin sayembara siapa yang beruntung itu nanti mereka review tuh akun-akunnya. Itu Bang Ogut bukan? Ya Bang Oh Ogut, iya. betul. Itu Iya iya. salah satu orang yang berjasa juga sebenarnya Oke. buat pengembangan akun. Yes Nah yes. waktu itu jadi akun salah satu yang gelombang pertama waktu itu direview sama dia, sama Ogut sama Aris juga waktu itu. Nah pas mereka review mereka lihat, loh kok ini namanya agak kurang catchy untuk orang Indonesia. Jadi kalau menurut mereka kalau targetnya orang Indonesia better pakai nama yang gampang diingat dan gampang dicari. Setuju. Jadi makanya saya coba cari nama apa yang kira-kira mewakili gitu ya. Awalnya maunya bukan hacker atau bukan peretas, tapi udah keambil semua tuh. Karena saya mem-branding diri saya walaupun saya share informasi ataupun juga knowledge di bidang cyber, tapi saya nggak mau mem-frame bahwa saya adalah seorang hacker, sebenarnya alasannya itu. Jadi Oke bukan peretas karena udah nggak available, jadi saya tambah bukan peretas jahat. Jadi oke. bisa diambil dari sisi saya bukan peretas dan saya bukan orang jahat, intinya seperti itu. Oke, nice nice. Tapi tersampaikan sih, jadinya bener sih. Saya sebenarnya dari, Mas Wir dulu pakai apa namanya yang apa, Heki Heki-teki. ya Heki Teki itu sebenarnya saya udah notice, wah ini ada ini nih, Heki Teki nih saya sempat lihat kontennya, oke bagus kontennya, nice. Terus, tiba-tiba saya lihat, loh kok namanya berubah jadi bukan Peretas Jahat. Tapi bener sih lebih sangat apa, mudah dimengerti lah. Jadi Iya, orang tuh betul. paham lah ini kontennya Mas Wir tuh kurang lebih seperti apa, jadi orang lebih langsung lebih kena gitu ya. Nah, kemudian untuk kontennya itu gimana? Kenapa, maksudnya background kenapa sih, Mas Wir, bikin konten dan isinya seputar apa? Oke. Jadi awalnya sebenarnya saya nggak ada niat sama sekali buat konten, karena kebetulan saya juga orangnya introvert dan males berada di depan kamera. Tapi selama Covid saya lihat, wah ini kayaknya untuk tampil di depan kamera untuk personal branding ini juga cukup penting. Jadi selama ini memang saya ya bisa dibilang industri yang saya tekuni itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan cyber. Walaupun berhubungan dengan teknologi tapi nggak ada berhubungan dengan cyber security. Tapi kebetulan memang saya sebelumnya punya basic sebagai seorang software engineer. Jadi memang terekspos dengan aktivitas-aktivitas seperti misalnya hacking dan lain sebagainya, itu sekedar hobi aja sebenarnya. Cuma karena saya lihat during pandemi ada banyak case kayak misalnya ada korban eee, scam online, kemudian juga ada korban phishing dan kasus Bjorka juga termasuk salah satu yang Iya dulu sempet rame itu ya, heeh.
Jadi saya rasa ya mungkin ini saatnya, saya coba deh bikin konten mengenai cyber security dan pada saat itu juga kebetulan ada teman yang ngajak saya untuk bikin salah satu produk cyber security sebenarnya. Mmm, Kebetulan, teman saya ini lebih ke arah blue team ya, jadi dia defense. oke. Nah saya juga, willing untuk belajar lebih dalam lagi karena sebelumnya kan pengetahuan saya informal ya, dapat dari forum dan lain sebagainya, tapi kalau begitu bertemu dengan teman saya ini dia lebih memang bidangnya cyber security, saya belajar banyak lagi mengenai defense, blue team, ya udah saya pikir ya udah sekalian aja bikin konten buat sambil belajar sambil sharing juga sih, seperti itu. Oke, berarti Mas Wir ini background-nya tuh dulu sebelum ngonten itu memang software engineer ya? Pernah jadi software Pernah engineer. jadi software engineer dan dari situ memang gimana ya, mau nggak mau kayak pasti Ngulik, bersinggungan dengan iya cyber betul security betul ya. betul. Jadi ya pasti juga banyak sering ditanya orang juga, "Ini kenapa ya?" Iya, Gitu. ya apalagi berhubungan sama perbankan. Jadi saya pernah ngoding untuk, aplikasi untuk, EDC, Oke. Electronic Data Capture, jadi yang mesin-mesin gesek Mmm. kartu. Jadi ya lumayan bersinggungan, sangat bersinggungan sih dengan security, Wah, terutama perbankan sih, iya iya, gitu. apalagi nih software engineer-nya nih ada hubungannya sama berhubungan dengan perbankan. Nah, Iya, nanti ini kita mau bahas juga nih. oke. Oke, menarik. Terus kemudian saya mau nanya lagi nih sebelum Ya, kita masuk ke materi. Dulu kalau nggak salah saya inget ya, Mas Wir ini dulu waktu awal-awal ngonten tuh pakai masker kalau nggak salah ya, bener iya, gak sih? betul betul Iya bener betul. ya, saya inget tuh Iya, awal-awal, tapi nggak tahu nih belakangan maskernya dibuka. Nah, jadi saya jadi penasaran nih, kenapa ya dulu awal-awal pakai masker, terus kemudian dibuka tuh, itu saya iya, penasaran tuh. oke. Ya ini juga salah satu sebenarnya salah satu mau bikin apa ya, semacam ikon, eee, mengenai akun ini ya. Jadi saya pengen ada ciri khasnya, ya pakai masker mungkin dan juga pakai hoodie ya. Itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak style-nya hacker ya. Bener bener. Tapi, pada saat yang sama juga saya lihat akun-akun yang apa ya, mensponsori ataupun juga yang advertise, judi online pada saat itu juga Mhm. rata-rata pakai masker, pakai Iya ya, topeng dan lain iya sebagainya. bener Saya bener. nggak mau dianggap, bagian dari mereka. Benar benar. Makanya saya ya udah kayaknya nggak bisa nih pakai gaya yang seperti ini, karena mereka juga dari sisi yang, judul juga pakai gaya seperti itu, Benar gitu. benar. Benar, saya juga lihat sih beberapa kali ada seperti itu, ya benar benar. Jadi nanti terkesannya kayak, Mas Sur seakan-akan seperti mereka gitu Iya ya? betul, bagian Iya dari mereka. Ini iya iya. bahaya sih nanti ke depannya, makanya saya coba ya udah, muka aja dan karena memang, tujuan dari kontennya adalah edukasi, saya rasa nggak ada masalah sih. Iya iya, oke oke. Kemudian tadi Mas Sur kan ada cerita juga nih, background-nya pernah sedikit bersinggungan dengan, bukan sedikit lagi, memang bersinggungan lah ya dengan, perbankan ya. Ya, Nah ini sebenarnya ada apa ya, ada hal yang pengen saya bahas juga ya. Sebenarnya ini jadi pertanyaan publik banget ya. Jadi memang, jadi sempet nih belakangan apa ya, terutama mungkin 2 bulan apa 3 bulan terakhir ini sempet rame nih masalah, internet banking ya, itu sudah menggunakan token, tapi bisa kebobolan ya. oh iya, Jadi kan internet banking kan atau mobile banking kan ada banyak, dari berbagai bank, kemudian juga mereka sudah pasti menggunakan sistem keamanan ya kan. ya, Kalau zaman-zaman yang agak-agak lama tuh sempet rame tuh yang APK undangan tuh ya, ya, APK surat mhm, tilang itu kan udah sempet rame, itu karena mungkin mereka itu, install APK malware-nya kemudian di handphone-nya kan udah diinstal, permission-nya diokein semua ya jebol kan. ya, Nah tapi ini ada yang baru nih berapa bulan ini bukan mobile banking, tapi ini internet banking ya, internet banking jadi bukan pakai handphone, kemudian, internet banking ini sudah menggunakan security-nya tuh pakai, token ya. ya, Ya kalau bisa token itu ya ada APRI 1, APRI 2 tuh. ya, Nah, udah menggunakan keamanan seperti itu, tapi masih kebobolan dan ini nggak main-main, kebobolannya tuh ya ratusan juta, miliaran ya. Jadi itu dan itu terjadinya tuh nggak cuma satu 2 nasabah, itu terjadinya tuh kayak banyak banget ya, yang speak up aja kalau nggak salah kemarin tuh udah sekian puluh orang tuh, kalau nggak salah 30 orang sekian ya, dan itu yang speak up. Dan saya yakin di luar itu pasti ada yang udah males lah, udah nggak mau terlalu di ini lagi, tapi yang speak up itu 30-an. Jadi ini bukan, jumlah orang korban yang sedikit, itu cukup masif gitu, cukup banyak gitu dan ini Mas Wir ini kan pasti memperhatikan juga nih fenomena ini nih. Nah ini gimana nih, kok gimana ya, maksud saya, kok udah pakai token ya, harusnya kan aman gitu loh, kenapa masih bisa kebobolan dan itu ngeri banget loh, itu uang hilang semua ludes total tuh gimana Mas Wir?
Oke, mungkin sebelum kita bahas detail tentang itu, ada 3 hal yang perlu kita tahu dulu ya sebenarnya peretasan untuk yang sifatnya kayak akun dan juga, layanan perbankan ya. Bisa jadi ada 3 kemungkinan sih celah masuknya. Pertama, itu dari, server banknya yang diretas, itu ada satu kemungkinan. Tapi mungkin ini adalah, kemungkinan yang agak lebih kecil ya, karena kan di perbankan sendiri kita tahu bahwa sistem keamanannya udah cukup, mumpuni bisa dibilang, bahkan mereka punya SOC. SOC itu, Security Operation Center, jadi itu udah ada SIEM, SIEM itu buat, detection, kemudian juga ada SOAR juga, dan biasanya kalau perbankan itu yang saya tahu ada beberapa itu pakai lebih dari 3. Jadi otomatis mereka udah sangat, apa ya, secara, alat sangat proper, tapi bukan berarti dengan alat yang sebegitu banyak ada orang yang, monitoring itu jadi menjadikan itu nggak bisa diretas, itu nggak juga sebenarnya, tapi setidaknya bisa lebih, eee, apa ya, istilahnya itu bisa lebih di-prevent lah kalau untuk itu. Yang kedua bisa jadi, menggunakan, malware stealer. Mmm. Otomatis misalnya, korban contohnya dia menginstal aplikasi yang, sebenarnya tidak tidak official ya, jadi kayak misalnya crack-an gitu. Dia Betul. mau pakai Photoshop tapi dia nggak mau beli license, akhirnya dia download dari suatu situs yang nggak jelas, yang, banyak clickbait-nya, dan akhirnya dia install, crack-an-nya, dia nggak tahu bahwa di dalam crack-an itu sebenarnya udah ada malware stealer juga yang otomatis akan mengambil semua data, yang ada di browser ataupun di data-data penting yang ada di komputer ataupun laptop ataupun handphone-nya dia. Nah itu bisa nanti dipanen oleh Mmm. attacker dan nanti kredensial itu yang dia gunakan untuk login. Itu yang kemungkinan kedua. Tapi kalau kita lihat di, kasus yang BCA ini ya, ini kan sebenarnya akunnya adalah akun yang sifatnya akun, perusahaan ya. Perusahaan, iya. Otomatis, layer keamanannya juga nggak main-main. Betul. Sebenarnya dibikin sesulit mungkin untuk orang bisa, istilahnya walaupun dia udah dapat nih data misalnya, username-nya apa, Mmm. kemudian history token yang pertama itu apa, Mmm. otomatis kan sebenarnya ada tahap 2-nya lagi nih. Iya. Ada data kredensial yang harus dimasukkan lagi dan lain sebagainya. Otomatis bisa kita bilang untuk yang, eee, malware stealer ini sebenarnya kemungkinan bisa meretasnya itu hanya untuk sistem-sistem yang nggak terlalu ketat aturannya. Tapi kalau yang berbagai macam layer itu otomatis kemungkinan besar agak sulit untuk, yang sifatnya malware stealer ini. Nah ada yang ketiga, Mhm. dengan teknik, social engineering. Iya. Social engineering ada macam-macam, salah satunya mungkin yang bisa untuk mengelabuhi korban itu adalah metode phishing. Mmm. Nah phishing-nya ini juga kita lihat, ternyata bukan melalui, WhatsApp ataupun juga email ya. Kadang kan kalau misalnya yang campaign phishing biasa itu mereka biasanya akan broadcast ataupun mereka akan, kirim email-email ke target-target. Tapi kalau kita lihat dari beberapa, konten, dari beberapa podcast yang saya dengar, ini ternyata mereka ya udah search Google biasa. Iya. Nah dari situ, kemungkinan ini juga relate dengan beberapa kasus di beberapa minggu lalu itu ada juga, celah keamanan, bukan celah keamanan sih, lebih tepatnya adalah celah dari, Google Ads. Mmm. Yang mana waktu itu ada beberapa, hacker luar itu Mhm. memanfaatkan itu. Jadi mereka bikin, Notepad++ yang palsu, kemudian Mmm. juga, 7-zip, 7-zip Defensif, ya, iya, 7-zip, heeh. kemudian satu lagi tuh VLC kalau nggak salah. Benar. Mereka bikin, versi malware-nya, Mmm. eee, bikin domain yang mirip namanya dengan yang Mmm. asli, kemudian mereka advertising-kan di Google Search. Jadi kalau orang nyari VLC, Notepad++ itu kan aplikasi yang sering orang cari tuh. Betul. Kalau, biasanya kalau habis install komputer tuh itu yang Ya itu pasti sering yang banget ya, awal-awal gitu, pasti kan, dan itu mereka cari di Google, ternyata ada, attacker, ada ya yang threat actor lah ya bisa threat kita actor bilang. itu, mereka itu mengiklankan di Google Ads Betul. sehingga pencariannya muncul tanpa sadar dibuka website-nya sama persis, domainnya mirip-mirip, jadi kalau nggak apa ya, kalau nggak sadar, nggak ngeh, dan biasanya harusnya kemungkinan besar nggak sadar tuh. Iya, Nah itu di-install, padahal dalamnya ada malware atau stealer-nya itu ya? betul, biasanya seperti itu. Nah, kasus ini juga kayaknya mirip kalau yang saya lihat, tapi, disclaimer dulu ya, jadi saya nggak ikut
dalam, istilahnya tuh forensik terhadap kasus ini. Jadi saya nggak tahu secara detail juga, ini berdasarkan apa yang saya dengar dan saya lihat dari podcast-podcast ya. Jadi yang saya lihat ini memang, dibikin login-nya itu semirip mungkin dengan login asli, walaupun namanya udah diubah lah nama domainnya. Jadi saya sempat lihat kemarin nama domainnya udah nggak aktif, sayang banget, karena biasanya kalau misalnya namanya masih, websitenya masih ada, web page-nya masih ada, saya bisa lihat tuh biasanya ini mengarahkan kemana dan lain sebagainya, ada informasi yang kita bisa cari. Tapi ternyata kayaknya orangnya udah lebih cepat, si, threat actor-nya udah lebih cepat, eee, meng-offline-kan web itu karena udah Mmm, bikin viral juga. buang jejak lah itu Ya ya? buang Ya, jejak, betul, jadi udah nggak bisa ketangkap lagi jejak historinya, saya juga cari beberapa jejak histori udah nggak dapat lagi, dan kemungkinan besar sih ya itu, jadi mereka, lihat login page dari, Klik BCA itu, kemudian mereka miripkan dengan mereka, dengan punya mereka, tapi mungkin yang diganti adalah bagian field-nya itu mereka akan kirimkan ke, ya sistem back-end-nya merekalah, bisa itu berupa, mereka punya semacam kayak command and control, dashboard, ataupun juga menggunakan Telegram. Karena Telegram sempat beberapa bulan atau berapa tahun yang lalu itu sempat juga jadi salah satu, apa ya, bot untuk menadah informasi-informasi yang dimasukin oleh, korban gitu. benar benar. Iya iya. Jadi kalau misalkan yang serangan-serangan, phishing yang menyerang yang ke internet banking ya mungkin dulu itu menggunakan WhatsApp, ya dulu itu menggunakan sebelumnya lah ya, nggak dulu-dulu banget juga sih. Ya, Itu mereka nyerangnya tuh ngirimnya ngirim-ngirim email palsu, ya, WhatsApp-WhatsApp yang mengaku-ngaku sebagai CS gitu kan. Kadang ada bahkan telemarketing nelponin ya, ya dia bilang, "Wah ini terjadi ini nih transaksi, sekian juta nih, mau pembatalan apa enggak yang kayak gitu kan ya, social engineering-nya. Jadi itu kayaknya sudah, mereka lakukan. Nah sekarang ada yang jenis terbaru nih memanipulasi Google Search itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang ketika mau login, internet banking ya katakanlah misalkan yang kasus yang baru terjadi ini kan Klik BCA bisnis ya, ya, mungkin mereka, apa ya, di browser-nya itu melakukan Google Search, itu kayak sudah menjadi kebiasaan rutinitasnya kali ya. ya, Jadi walaupun walaupun sebenarnya sudah ada bookmark-nya atau bagaimana itu tetap mereka tuh ngetiknya yang namanya, user biasa lah ya, user awam, mungkin mereka udah punya satu kebiasaan adalah sering ngetik di Google Search itu, ketik aja misalkan, internet banking ABC gitu kan, nanti ya, keluar. Nah itu ketika itu disusupin sama Google Ads-nya kena, muncul paling atas, dia klik dan nama domainnya sekilas kalau kita nggak teliti banget itu mirip, tampilannya sama persis, itu bisa kegocek. Ya ya, gitu ya berarti ya? betul, bisa seperti itu. Iya iya iya. Cuma ada yang menarik juga di Gimana sini, tuh? karena kan ini sebenarnya, eee, complicated ya flow-nya ya. Otomatis bisa dibilang ini yang melakukan adalah orang yang udah cukup berpengalaman ya dalam hal scam dan dalam hal, social engineering. Karena otomatis mereka harus familiar kan dengan sistemnya kan. Betul. Familiar artinya mereka juga harus punya akun itu kan, biar tahu misalnya habis masuk ke, halaman ini, halaman apa lagi sebenarnya yang Bener muncul, dan bener. mereka harus ambil tampilan itu untuk mereka pakai sebagai phishing juga kan, sebagai Betul. halaman phishing-nya juga, terus juga, flow-nya seperti apa dan lain sebagainya, ya kelihatan memang mereka udah sangat, profesional, dan kayaknya bukan satu orang, 2 orang, ini adalah pekerjaan tim sih dan memang sindikat kalau saya lihat sih. Bener bener. Soalnya gini loh, soalnya kalau biasanya yang saya tahu ya kalau stealer-stealer gitu kan, biasanya kan, yang diambil itu kan kredensialnya itu kan yang, apa, user ID atau username dengan password, Ya, cukup dengan 2 itu bisa login. Nah masalahnya yang ini loginnya tuh nggak gampang, loginnya ini kan pakai token, ya, token APLI dan setahu saya token APLI itu ada masa aktifnya ya, maksudnya betul, kalau token betul. APLI-nya angkanya itu udah sekian lama, berapa menit, itu udah nggak bisa harus. Iya, Nah betul. ini kayak dia bisa apa ya, Real time ibaratnya ya bisa dibilang menjebol ya? itu Iya, 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 itu gila banget sih. Maksudnya selama ini kan kita pakai internet banking tuh pakai token tuh merasa, "Wah token ini mah, ya tanda kutip, aman lah ya." mhm, Maksudnya, "Wah gue punya alat offline nih, token nih." Tapi ini terjadi loh kebobolan ini gila banget sih. Maksudnya ya mungkin orang-orang tuh sudah pakai ngerasa aman, nggak nyangka banget loh sampai
orang-orang tuh yang kena itu udah yakin deh saya itu pasti jadi trauma lah. Jadi kayak ngelihat internet banking tuh udah bisa apa ya, bisa ngedown sendiri tuh saya yakin mungkin teman-teman di luar sana juga yang pakai internet banking juga mungkin akan bisa merasakan ngeri lah gitu. Ini gimana nih antisipasinya, terus kemudian juga, kok bisa ya maksudnya token itu bisa, udah sudah dilindungi pakai token tuh masih jebol gitu loh. Berarti itu ada tim yang standby langsung real time kali ya? Iya, sebenarnya ada banyak cara sih, mungkin mereka juga pada saat dapat, eee, ada user yang masukin data di field, formnya itu otomatis akan ada notifikasi di Mmm. handphone-nya mereka, itu juga bisa jadi salah satu. Saya mungkin bisa tadi kita ngobrol di luar ya, Iya iya, eee, sebelum ya podcast. sebelum podcast, dalam waktu kurang dari 5 menit sih kita bisa maksudnya saya sebagai orang yang mungkin, eee, ngerti mengenai hal ini, tapi juga sebenarnya nggak expert-expert banget, itu bisa bikin, eee, web page dengan tampilan yang sama dengan, klik BCA tersebut, kemudian saya bisa ubah skripnya itu gimana pada saat orang itu masukin data, nanti data itu terkirim ke Telegram saya itu bisa. Wow, mengerikan. Berarti ini kayak ibaratnya sekarang tuh token kayak Apply itu aja bukan jaminan lagi berarti ya? Iya, Karena sudah kejadian ya. betul. Tadi kan, sebelum kita podcast nih, kita ada ngobrol-ngobrol juga, Mas Wir ada sempet siapin ini ya, demo ya. Ya, Mungkin boleh di gimana sih demonya tadi saya belum lihat ya? oke. Jadi, nah di sini saya keluarin sesuai dengan, linknya ya, jadi vpn.clickbca.com ya. Ini yang aslinya nih Ini yang berarti ya? aslinya, Iya iya, ini tampilannya. iya tampilan Dari aslinya nah bener. dari sini, itu sebenarnya dari attacker itu bisa ubah ke Sorry, tampilan saya ini deh, oke ini oke, tampilannya sudah. tampilannya jadi ini kita bisa sebenarnya lihat source code-nya seperti apa dengan Bener, cara kita tampilin view source-nya, betul ya betul, kan. kelihatan tuh Ini source code. biasanya kalau orang-orang software engineer udah tahu lah Pasti. seperti ini ya, orang IT udah pada tahu. Nah dari sini, ini sebenarnya tinggal kita copy aja, tinggal Mhm. si attacker itu copy, nanti, misalnya masuk ke dalam, eee, file editor ya. Nah di Ya. sini sebenarnya kalau kita jalanin, CSS-nya belum ke-load ya, Ya, otomatis harus ada yang kita adjust dulu. betul. Misalnya seperti gambarnya source-nya dari mana, CSS-nya filenya ada di mana dan lain sebagainya. Nah setelah kita berhasil Oke, ini saya hitung ini Mas Wir berapa menit nih. ya, oke. Nah ini ada beberapa yang kita edit sih, image sama CSS-nya ya. Iya. Nah ini saya load lagi yang baru, Iya, tampilannya gimana coba? sama udah. Sama persis kan? Tunggu, ini website, URL aslinya atau bukan nih? Ini bukan, karena kalau Wow! lihat yang di atas ini udah lokal, udah yang saya save tadi. Saya tinggal ubah file, CSS-nya nge-load dari mana, kemudian image-nya ambil dari mana, ubah source itunya aja. Gila, ini mah bukan kurang dari 5 menit, ini kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit ya. Oke, ini saya ubah dulu, saya tambahkan source untuk, field corporate user ID sama key BCA ini untuk mengirim data ke Telegram saya ketika ada yang mengisi. Oke. Oke, ini kebetulan saya udah siapkan skripnya, tinggal copy paste saja biar cepat. Jadi ini tampilan phishing ya, yang saya bikin semirip mungkin dengan tampilan, eee, VPN yang klik BCA juga ya. Ini Iya saya masukin data misalnya random ajalah, iya, ngetes lagi. key-nya juga random, login, ada keluar tulisan, Iya, oke, oke. tuh ada notifikasi di Telegram saya. Wow, Nah dengan tadi begini iya, itu password-nya langsung kelihatan ya? langsung kelihatan. Iya, bener bener, Nah ini real time. ya ini memungkinkan, scammer dan Iya. juga orang-orang jahat tadi untuk tahu bahwa, oh ini udah dimasukin nih, token yang pertama. Jadi dia otomatis langsung login ke halaman yang Oh. pertama, masukin tokennya. Nggak butuh waktu 1 menit kan, cuma berapa detik Iya aja. iya, bener bener, Nah yang langsung. kedua juga sama, nanti dia akan menunggu nih. Yang kedua untuk masukin data, keluar di sini dia langsung masukin juga. Jadi secara real time dia akan
memasukkan token tersebut. Jadi ditungguin, Betul. karena si user itu ketika masuk ke web palsu itu, yang tampilan mirip si user kan nggak ini kan, penggunanya nggak sadar nih, Betul. nasabahnya nggak sadar. Ya. Dia masukin, ada yang standby kayak tadi tuh dimasukin, kan bisa kelihatan, si attacker-nya itu berarti tinggal dia login aja gitu ya. Betul. Gila sih. Jadi sebenarnya ya ini ya, kalau bisa dibilang, eee, sekarang nih bisa dibilang token tuh udah bukan jaminan keamanan 100% lagi ya, Iya, hanya sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif, keamanannya, token itu sebenarnya bukan alat pengaman, itu dia cuma alat verifikasi aja, mmm, otorisasi aja bahwa yang akses itu adalah orang yang berhak. iya iya iya. Tapi begitu itu jatuh ke tangan orang yang salah ataupun bisa diakses oleh orang yang salah, otomatis akan menjadi, hal yang sebenarnya membantu si attacker juga sebenarnya. Oke oke. Cuma gini Mas Wir, yang saya masih bingung tuh gini sebenarnya, ini kan sudah terjadi nih, serangannya sudah terjadi, korbannya sudah ada, token juga bukan alat keamanan, dan bahkan tadi Mas Wir mendemokan dalam waktu kurang dari 2 menit itu udah bisa konsep serangannya langsung dapet kan. Nah maksud saya gini loh, sebenarnya gimana ya, ada nggak sih maksudnya solusi yang lebih konkret yang maksudnya yang lebih pasti nasabah tuh nggak apa ya, jangan sampai uang di rekeningnya itu ya di internet banking-nya itu atau mobile banking-nya itu ya terutama yang inilah, yang pakai token-token ini bisa bisa ini loh, maksudnya jangan sampai kena begini gitu loh, itu gimana caranya tuh? Oke, kalau kita ngomong mengenai, pencegahannya, sebenarnya yang agak susah itu yang sistem, social engineering seperti ini kan. Karena sebenarnya yang melakukan adalah si korban juga sebenarnya. Iya, Dia dibikin seolah-olah dia nggak tahu itu adalah jebakan. iya juga ya, Masalah kan seperti itu. bener bener. Otomatis memang salah satu cara yang paling efektif adalah ketika ada kejadian, itu pihak perusahaan juga jangan abai. Mmm, Otomatis mereka harus se apa ya, sesering mungkin dan juga semaksimal mungkin memberikan informasi kepada nasabahnya bahwa ada loh serangan seperti ini yang kalian harus lakukan seperti apa dan apa yang harus dicek. Nah, awareness itu yang harus tetap terus-menerus dilakukan karena seperti yang, korban itu bilang juga, jadi, dia bahkan nggak pernah dengar dari pihak, eee, banknya menginformasikan bahwa ada case seperti ini. Karena sebenarnya kalau kita lihat yang di salah satu podcast juga orangnya nggak sebenarnya lumayan aware untuk mmm, hal-hal seperti ini. Cuma karena memang nggak ada pemberitahuan dan juga dia waktu itu butuh cepat, otomatis itu yang men-trigger dia untuk tidak melakukan pengecekan lagi sih, gitu. Jadi awareness itu sangat penting dan awareness ini adalah ya walaupun memang korban itu melakukan dengan Eee, tindakannya sendiri ketika dia memasukkan data dan lain sebagainya atau mengklik link yang sebenarnya adalah phishing, tapi tetap saja dari pihak, perbankannya juga harus membantu, memberikan informasi supaya nasabahnya juga terproteksi sih. oke, saya setuju sih, tadi Mas Wir kan menjelaskan edukasi kemudian awareness, kalau misalnya edukasinya nyampe, awareness-nya nyampe kan, bahwa si nasabah itu tahu nih ada serangan ini itu, nah cuma gini, eee, saya jadi timbul pertanyaan lagi nih Mas, jadi gini, kan kalau nasabah itu kan background-nya macam-macam Mas, Ya, ada yang mungkin dia, apa ya, misalkan milenial, kemudian ada yang Gen Z, ada yang mungkin, Gen X lah dan segala jenis dari latar belakang usianya lah gitu kan berbeda-beda ya. Itu kan pasti penangkapannya beda. Mungkin kalau yang milenial kalau dijelasin, yang Gen Z dijelasin sebentar juga langsung ngerti. ya, Tapi kalau misalkan yang mohon maaf ya, kayak misalnya udah agak senior nih, kayak misal usianya di atas 60 tahun gitu, 70 tahun, mereka kan nasabah juga, ya, punya uang juga nggak sedikit loh, itu uangnya banyak kan di situ kan. Nah ya, itu berapa kali saya ketemu kasus ya kayak semacam uang pensiunnya dikuras lah segala macam, ya mereka mau apa ya, mungkin edukasinya tuh ada, tapi dia nggak paham gitu loh. Nah maksud saya ada nggak ya selain edukasi gitu, yang apa ya, bisa menangkal phishing ini loh, bingung juga loh soalnya dilema apa atau nggak gini, untuk yang tanda kutip ya, misalnya gaptek ya, mhm. jangan pakai mobile banking, jangan pakai internet banking, apa begitu atau gimana nah? Saya jadi bingung deh. Ya memang, teknologi itu ada 2 sisi ya, sisi yang pertama membantu, sisi yang kedua juga sebenarnya
semakin canggih, semakin, dependable kita dengan teknologi juga semakin banyak celah yang bisa disisipi ataupun juga dieksplor oleh attacker ya. Untuk kasus orang tua misalnya, ya memang, kalau saya rasa sih memang agak challenging ya buat kita ya, dan ini sebenarnya peran dari, keluarga juga sih. Kayak misalnya saya punya orang tua gitu ya, orang tua saya udah pasti nggak akan bisa mengoperasikan mobile banking, Mmm. jadi saya menyarankan ke orang tua saya better agak repot sih pergi ke bank untuk Mmm. transaksi daripada, mesti harus ada kesalahan ataupun juga nanti jadi korban. Even saya menyarankan itu pada orang tua saya. Mmm. Walaupun mereka sebenarnya ya untuk ngambil uang ke ATM nggak ada masalah, kemudian Mmm. juga sebenarnya mengoperasikan handphone juga ya masih bisa, tapi tetap ada kekhawatiran itu. Dan kalaupun mereka harus, mengoperasikan kayak misalnya mobile banking gitu ya, otomatis saya juga harus ada sebagai apa ya, monitoring atau juga supervisi mereka gitu. Karena saya nggak percaya juga bahwa, 100% aman walaupun mereka udah bisa melakukannya setiap hari, mereka sudah, eee, aware gitu ya, tapi kadang yang namanya jangankan orang tua, yang seumuran kita aja tuh masih kadang suka Bisa kegocek. bisa kegocek Iya, bener loh. gitu ya. Soalnya gila, soalnya serangan-serangan kayak gitu tuh sekarang tuh ya, maksudnya mereka itu kayak ada aja gitu loh. Saya kayak kemarin tuh saya pernah ketemu ya, ada ini Mas Wir, kalau biasa kan kalau kalau serangan phishing itu kan selalu dibilangnya, "Cek, lihat domainnya dengan teliti," kayak gitu kan. Iya, Jangan sampai maksudnya kalau namanya website palsu atau phishing itu kan biasanya kan domainnya palsu gitu kan, betul nggak mungkin domain asli kan. betul. Nah, tapi ada satu metode yang kemarin saya baru lihat ya, Mas Wir juga pasti tahu, Ya, jadi dia tuh kayak bikin tampilan address bar palsu, mmm, jadi seakan-akan tuh itu alamat yang bener. betul. Iya, ada yang teknik Ada begitu kan. juga, Iya iya, maksudnya ada aja gitu ada cara aja. cara untuk trik-triknya itu. Iya, even, website-nya istri saya pernah jadi korban sih. Oh ya? Jadi, istri saya kan usaha, fashion ya, Heeh heeh. terus saya bikinin website dengan menggunakan CMS yang lazim dipakailah, Oke. intinya supaya gampang kan. Nah, cuma memang, CMS tersebut Mhm. udah terkenal punya banyak celah keamanan karena punya banyak plugin. WordPress kah? Ya bisa kita lihat seperti itu ya. Saya sebenarnya nggak mau nyebut merek tapi kayak udah pada tahu juga kalau untuk CMS-nya. Jadi WordPress, saya pakai untuk, usaha istri saya hanya sebagai landing page aja sebenarnya sih, nggak ada hal Oke. informasi yang penting juga. Beberapa bulan nggak saya urusin karena lagi Mhm. sibuk ke project dan lain sebagainya, akhirnya Mhm. begitu saya cek, itu mengarah ke domain judul, ke servernya judul. Iya iya iya. Ternyata di situ attacker-nya menggunakan, teknik DNS hijacking. Wow. Jadi dia udah bisa masuk ke informasi DNS, website, dia ubah tuh IP address-nya. Jadi yang awalnya ngarahin ke, eee, iya iya, servernya istri saya, tapi diarahin ke servernya mereka. Nah itu Manipulasinya udah sampai DNS manipulasi ya? sampai level DNS itu udah jadi yang, untungnya itu udah ketara kan, maksudnya masuknya langsung ke website seperti itu ya. Nah bayangin kalau misalnya attacker-nya ini adalah tipikal yang memang mau mensabotase ataupun juga tadi scam ya, otomatis dia bikin tampilan yang sama nih, Sama servernya persis dengan sama persis yang dan tadi, iya. informasi data lain sebagainya, itu juga nggak menjamin. Jadi ketika orang masuk ke dalam domain yang benar pun, bisa diarahkan ke tempat yang tidak seharusnya. Jadi masih ada peluang seperti itu. Tapi balik lagi ke kasus yang, Klik BCA saya rasa sih kayaknya untuk, level mungkin DNS hijacking atau Susah. DNS cache, poisoning itu agak susah sih, Susah karena ya. itu, keamanannya kayaknya nggak seperti WordPress lah, Iya harusnya, iya. gitu. Cuma gini Mas, saya ini maksudnya, saya sempat ini ya sharing aja, maksudnya saya kepikiran juga, saya sempat mikir loh, maksudnya kalau misalkan yang nasabah-nasabah yang usianya yang sudah senior gitu, yang memang ya emang udah secara ya saya nggak bilang semua senior tuh gaptek ya, bahkan ada senior yang jago banget, saya ngerti. Ya, Tapi kan kebanyakan yang usianya senior itu agak gaptek lah gitu kan, dan itu kan menjadi rawan ya. Bahkan yang serangan yang tadi yang barusan yang klik BCA bisnis aja itu pun juga sebenarnya korbannya sudah ngerti aja, cuman ini jenis baru, jadi dia nggak ngeh gitu kan ya. ya, Nah itu maksud saya sempat kepikir, apa nggak maksud saya kalau misalkan mungkin nggak kalau diciptakan nih satu alat ya, alat yang offline, jadi kalau misalnya ada uang
mau keluar, dia harus approval dulu, ada uang mau keluar sekian, ke rekening sekian, yes, no gitu, atau setuju, tidak, ketolak, atau itu menjawab nggak sih kalau sampai dibuat seperti itu? Saya sampai berimajinasi seperti itu, Iya. saking, aduh ini masa nggak bisa, apa ya, solusi keamanan yang tuntas gitu ya, Iya. gimana? Sebenarnya kan token itu untuk itu sebenarnya, Iya sih, untuk memvalidasi apakah ini memang, transaksi yang diizinkan apa enggak, kan validasinya dari token kan. iya Jadi kalau juga. dipegang sama yang 2 orang berbeda nih, yang satu token pertama bilang, "Oh ini iya, saya mau melakukan transaksi ini," otomatis kan harus divalidasi ke token kedua kan. Iya Kayak iya. itu aja bisa apa ya, di-social engineering-kan oleh Iya attacker sih. iya Jadi iya. sebenarnya ya sistem, kemudian flow yang dibuat oleh, manusia itu untuk memproteksi itu hanya sebagai upaya mempersulit sih. Tapi kalau dibilang benar-benar apakah akan menghindari dari serangan, nggak juga sih. Karena semakin canggih kita bikin teknologi, semakin canggih juga attacker. Even saat ini ya kita udah bisa nge-hack pakai AI juga sih. Iya iya, benar benar. Ya maksudnya, ya mohon maaf ya, maksudnya, bukan dari perusahaan doang yang maksudnya dari attacker pun, mereka pun ya kita ngomong scammer lah kayak gitu-gitu, Scammer. itu mereka pun berinovasi terus loh. Berkembang Iya terus iya loh, berkembang terus. bener. Jadi kalau misalkan ya pihak berwenangnya ataupun perusahaannya ataupun yang lain-lainnya ya, provider-nya ataupun segala yang terkait itu kalau nggak mengimbangi, itu malah akan jadi kebobolan terus ya. Iya betul Iya iya. betul. Jadi kayak inilah, maksudnya jangan sampai kalah cepet inovasi sama si scammer itu, malah kalau bisa harus dia cari cara lagi gimana caranya supaya serangan itu nggak berhasil. Sama ini, Mas Wir, yang internet banking ini gila banget sih. Iya. Ya kita sebagai Dan content creator harus sering meng-up sih hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada apa, serangan baru, tipe yang baru, ya kita juga punya istilahnya itu beban sosial juga untuk meningkatkan awareness, tapi dengan cara yang tentu, jangan menyebar ketakutan juga sih, gitu. nah itu dia, Mas Wir, yang saya mau pengen tanya juga nih, ini kita masih ada waktu nih ya, Ya. eee kita kan kalau saya sih lihat ya konten Mas Wir ini oke sih, maksudnya semuanya kayaknya, yang Mas Wir bawakan itu ya bener semua gitu kan. Tapi saya menemukan ya beberapa kali tuh ada konten kreator lain, itu kadang mereka tuh misleading gitu loh. Misleading tuh kayak menyebarkan ketakutan dan awalnya saya positive thinking, "Ah mungkin maksud dia bukan begitu." Ya. Saya awalnya tuh positive thinking gitu, tapi gimana ya, nggak bisa, dia berulang-ulang begitu begitu terus, misleading terus gitu loh, sampai saya bingung. Ya udahlah, udah gitu kacaunya lagi, eee, udah misleading viral gitu loh. Ya gimana tanggapan Mas Wir? Maksudnya jadinya aneh gitu, bukan aneh sih, maksudnya jadi gimana ya, miris jugalah, maksudnya misleading viral, tapi yang bener malah views-nya dikit, kayak gitulah Ya katakanlah, ya, itu gimana tuh? benar. Secara kita mesti lihat dari 2 sisi nih, dari sisi, marketing dan dari sisi edukasi. Dari sisi marketing bisa dibilang sukses sih. Dia bisa menarik berbagai macam views, sampai juga followers yang sangat banyak ya, itu berarti dia punya advantage di bidang marketing dan memang bahasa marketing itu memang harus lebih lebay dibanding bahasa asli edukasi. Nah, cuma memang yang harus kita kritisi juga, jangan sampai hook-nya itu kepanjangan jadi konten juga gitu, yang awalnya cuma buat nge-hook gitu ya, biasanya untuk, bilang misalnya, "Oh, Bank A kebobolan," itu kan introduction sebuah konten adalah sesuatu yang sangat menarik ya, Gitu. karena orang yang punya tabungan di bank tersebut pasti relate, "Wah, Bener kenapa bener. nih?" Gitu kan, Bener bener Mas pasti Wir. akan nonton nih. Iya bener. Cuma ujungnya itu harus benar-benar dijelaskan dengan cara yang proper dan juga, eee, bisa apa ya, bertanggung jawab juga gitu. Contoh misalnya oke, misalnya phishing menggunakan QR code gitu ya. QR code ya berarti, QR code-nya ini apakah QRIS atau code biasa gitu. Karena kan kalau misalnya QRIS sama QR code biasa kan Beda. nge-scan-nya juga dengan aplikasi yang berbeda kan. Bener. Jangan sampai bilang, eee, QRIS tapi di-scan-nya pakai QR scanner biasa gitu. Itu kan sebenarnya udah misleading kan dan otomatis, awareness-nya benar bahwa bisa phishing itu melalui QR code tapi, Bener. arahnya bukan ke sana, itu sih sebenarnya yang mesti mesti apa ya, mesti diperhatikan juga ya dan, susahnya orang yang konten kreator yang memang mengedepankan edukasi, kadang kita nggak bisa cari bahasa yang
secara marketing lebih menjual sih, sebenarnya kekurangannya di situ. Karena kelihatan dari jumlah followers juga kan, kalau yang benar edukasi ya biasanya nggak sebanyak itu. Tapi kalau yang sifatnya entertain ataupun juga mungkin yang lebih heboh itu ya bisa lebih cepat viral sih. Itu juga mungkin, di satu sisi kita kasih kritik ke pihak yang seperti itu, di satu sisi juga kita otokritik juga dengan, kita sebagai content creator juga yang mungkin belum maksimal secara marketing Setuju gitu. setuju. Cuma gini sih, kalau misalkan dia viral bener sih, ya ini terlepas dari konten kreator siapapun lah ya, Ya kalau misalnya ada dan ini maksudnya konten apapun itu ya, ya maksudnya kalau misalnya memang kontennya viral dan bener ya ya kita pasti nggak ada ya, masalah. kita Cuma kan appreciate lah. iya betul, tapi kan kalau misalnya dia viral tapi itu misleading, sedangkan banyak orang awam yang nggak ngerti, yang malah dia malah kena misleading-nya, itu kan jadinya sangat disayangkan juga ya, Iya. itu dampaknya ke masyarakat juga jadinya mendapatkan informasi yang nggak bener Ya jadinya. dan paranoid sih Iya sebenarnya. iya bener. Jadi takut untuk hal yang terlalu berlebihan gitu. Bener bener bener. Itu sih sebenarnya yang Saya dihindari. pernah berapa kali ditanyain sama, apa, kayak netizen gitu, kayak mereka kena pengaruh di situ ya, jadi ketakutannya berlebihannya sampai nggak masuk di akal gitu loh. Karena mungkin ya over, padahal ya saya juga menemukan juga beberapa konten kreator ya seperti Mas Wir, dan saya ada kenal beberapa konten kreator juga yang berusaha meluruskan. Saya juga seneng lah kita lihat teman-teman, di cyber itu juga berusaha meluruskan, itu jadinya kan jadi kayak, wah, meskipun ada yang misleading tapi ada yang berusaha memberikan yang benar. Cuma kadang-kadang yang konten meluruskan itu orang kurang minat untuk menyimak. Iya betul. Iya, sayangnya di situ Iya. sih. Kemudian untuk harapan Mas Wir untuk di dalam ini gimana cyber? Ini kan kita kan, apa, banyak scammer ya Ya kan, kemudian juga, internet banking, mobile banking juga ya kebobolan ya, meskipun ya kita berusaha ya, maksudnya supaya lebih ya. kuat, lebih aman, edukasi jalan terus, kemudian sistem juga diperbagus terus ya. Nah, harapan Mas Wir gimana? Harapannya ada tindak lanjut dari, instansi terkait sih, karena kan kita sebagai, apa ya, orang awam ya, itu cuma bisa ya, hanya bisa kayak ngasih tahu, modusnya seperti apa, terus kalau misalnya juga website scammer-nya ataupun juga ada informasi mengenai scammer-nya yang bisa kita ambil ya, kita paling cuma bisa memberikan itu kan. Even saya, sebenarnya salah satu motivasi saya bikin akun Bukan Berita Sejahtera itu karena memang ada beberapa follower awal, itu korban scam yang, kerja freelance. Jadi itu ada sekitar 47 orang dalam satu grup, yang mana mereka curhat ke saya juga. Oh, Mereka ada yang yang zaman dulu yang yang itu bukan Mas, yang screenshot dikasih tugas ya, screenshot screenshot terus nanti kirim ke ada misi-misi gitu? Telegram, betul, itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, Betul betul. booming-nya. Sam Sebenarnya awalnya itu yang nge-trigger. mmm, Jadi saya kumpulkan beberapa informasi, saya kasih ke mereka, mereka nanti, follow up ke instansi terkait, tapi ternyata memang kelemahannya di situ sih. Jadi nggak ter-follow up dengan benar, sebenarnya kalau dari sisi, transaksi keuangannya bisa dicek juga oleh PPATK kan. betul. Kelihatan tuh arus uangnya dari sini, walaupun kita tahu juga sebenarnya rekeningnya itu kan rekening bodong kan, rekening Iya, kosong kalau bener. ya kalau zaman itu ya, itu bisa dibeli dengan harga sekitar 400 sampai 600 ribu tergantung bank Iya, pada saat itu. Nah, itu juga sebenarnya harus jadi perhatian, harus benar-benar diteliti, otomatis dia akan bermuara ke satu akun yang real dipakai gitu. bener bener. Dan ini juga sama untuk kasus yang, BCA, Klik BCA juga sama kan. Iya Kan ada iya beberapa akun bodong yang memang disiapkan kan. iya, Nah, bener. itu mereka juga saling transfer satu dengan yang lain, terus Pasti sebenarnya ada kalau ujungnya. pasti ada ujungnya kalau Iya, bener bener. ditelusuri, dan biasanya mereka, ada 2 kemungkinan nih, dari akun rekening asli itu mereka akan, up ke supaya menghilangkan jejak gitu. Bener bener. Sebenarnya harapannya itu sih, jadi pemerintah proaktif juga sih. Setuju setuju. Iya iya, benar benar. Soalnya juga ya benar sih, jadi kita sudah berusaha, ya maksudnya saya, Mas Wir, ya dengan konten kreator lain juga ya kita kan cuma Iya, ibaratnya masyarakat sipil biasa gitu betul ya, nggak ada kewenangan untuk di betul sana, tapi ya kita prihatin, iya, kita mau mengedukasi supaya jangan sampai ada korban-korban yang lainnya gitu loh. betul. Paling kita bisa ini juga sih, bisa ngeresein scammer sih, karena dulu waktu zaman yang itu, saya pernah ngeresein juga, kan mereka biasanya kirimnya kalau nggak ke back end-nya mereka berupa
REST API itu ngirim data yang password sama username atau ke Telegram kan. Telegram Itu bot di-spam aja udah. sampai mati ya? Sampai mati sama REST API-nya di-spam aja sampai modar juga kan. Iya iya Itu benar. salah satu cara. Terus kedua, ada beberapa yang sempat saya social engineering-kan juga, saya kirim kayak misalnya, "Mas, maaf Mas, ini saya nggak bisa buka nih linknya, bisa tolong cek nggak transaksi saya berhasil apa enggak?" Saya kasih link phishing dengan alamat yang mirip-mirip alamat bener juga. Ada sekitar 20 orang waktu itu saya kirimin, dari 20 ada satu yang ngeklik. Scammer semua tuh? Scammer-nya, iya, Iya. ada satu yang ngeklik dan saya dapat mukanya. Tapi Oke. ya itu nggak selalu membantu sih, karena scammer biasanya udah ngerti lah Iya sih. itu phishing-nya, gitu. Iya iya, apalagi scammer sekarang ini kan berinovasi terus ya. Waduh, Betul ini kalau, betul. pihak berwenang nggak berinovasi dan nggak gerak cepat seperti mereka, ya udah, pasti korban ya akan terus berjatuhan, yang Ya, namanya udah kalah langkah lah gitu ya. Wah, luar biasa. Gila sih sebenarnya ini. Ya semoga ya inilah Mas Wir, saya dan teman-teman yang lain juga nggak bosen-bosen bikin terus amin edukasi, amin. karena kita juga sebenarnya inilah, apa, ketika ada orang-orang yang komen atau kemudian DM ya, kayak misalkan, "Untung saya lihat konten ini jadi nggak jadi korban," tuh Iya itu ada rasa iya, seneng banget lah, maksudnya setidaknya bisa mengurangi korban yang ada gitu ya dari edukasi yang ada. betul. Dan paling sedih kalau ada yang bilang gini, "Waduh telat nih lihat kontennya." Iya, benar Itu benar. sih, Benar 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 benar. itu ada beberapa juga sih. Iya iya, benar benar. Benar benar. Tapi harapannya ya setidaknya lebih ke ngerem lah Iya, gitu loh ya. betul. Tapi ya ya itu jadinya sedih juga sih, maksudnya seringkali juga ya telat baru tahu kayak Mhm. gitu-gitu. Sebelum tutup mungkin boleh cerita nggak Mas Dur sekarang lagi fokus project apa? Oke, yang berhubungan dengan ini aja ya, yang bidang cyber ya. Oh boleh boleh, gimana Yang tuh? berhubungan dengan bidang cyber saya, kebetulan kemarin bulan lalu habis launching, aplikasi chat yang, decentralized. Jadi itu sebuah, komunikasi yang sifatnya rahasia antar 2 orang gitu ya. Jadi itu nggak pakai server perantara, jadi otomatis anti hack dan juga, disimpan di dalam lokal, storage yang udah di-encrypt dan lain sebagainya sih. Nah itu, harapan saya dengan aplikasi itu nanti bisa digunakan oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan yang punya punya butuh, komunikasi yang cukup, eee, rahasia gitu ya. Security-nya tinggi ya? Ya security-nya tinggi, contoh misalnya kayak antar perusahaan, kemudian juga, komunikasi aktivis dan lain sebagainya yang mungkin ada rawan untuk di-intercept ataupun juga di-hack, bisa mungkin menggunakan itu. Itu berarti itu ya Mas, peer to peer ya? Peer to peer, betul, Oh, peer to peer oke. dengan menggunakan jaringan Tor, itu Buset, satu, pakai Tor lagi. Iya iya pakai iya. Tor. Mhm mhm. Itu satu, kemudian kedua, sekarang juga lagi mau nyiapin kayak semacam cek data ya, karena tadi kan selain, server yang di-hack, ada juga malware stealer ya. Iya, Stealer ini kan juga beredar nih di dark web. benar. Nah saya lagi scrap, ngumpulin data-data itu, nanti saya taruh di website saya, nanti teman-teman, bisa cek misalnya dia user di mana, menggunakan email yang terdaftar di bank mana, nanti bisa lihat tuh apakah ada data yang diambil Bocor. oleh malware Oh, malware stealer itu. Kalau sekarang kan memang udah banyak tuh kayak misalnya, have I been pwned iya kalau nggak iya salah, iya, itu yang kan terkenal itu, nah tapi bener. kan itu kan lebih ke arah database yang di-hack. Iya Nah benar. kalau ini Bedanya oh. individu yang di-hack pakai malware stealer. Oke oke, paham paham. Kalau yang tadi itu kan yang sudah banyak orang tahu itu yang satu, database besar Betul, kena hack rame-rame. ya. Kalau ini bukan ya, Bukan, ini perorangan kena hack. perorangan kena hack. Iya iya. Dan itu biasanya info stealer itu diperjualbelikan dan juga eee, share di forum-forum tertentu. Nah, saya lagi bikin AI buat nge-scrap data itu semua, saya kumpulin nanti itu bisa jadi, masukan buat teman-teman yang mungkin ada kecurigaan, sebenarnya data saya aman nggak sih, apa, login saya aman nggak sih gitu. Jadi bisa cek di situ sih. Bener bener, soalnya sering ini sih Mas, kayak orang tuh paranoid, "Saya sebenarnya kebobolan nggak sih? Saya Ya, sebenarnya kena hack nggak?" Tapi kan bingung ya verifikasinya. betul Nah itu betul. mungkin dengan cara salah satu dengan Iya cara begini ya? iya, ini spesifik untuk akun perbankan. Wow, perbankan. Ya, Ya ya, saya wah, batasin karena kalau terlalu lebar, ke mana-mana ya? ya naruh database-nya susah. Iya iya iya. Wow wow, perbankan. Oke oke, ini kalau udah launching kabar-kabarin Mas, nanti Siap saya siap. promosikan juga Oke, deh, soalnya siap. penting banget ya. Ya penting. Oke. Oke kalau gitu Oke. nanti ini sebenarnya kalau kita obrolin mah sampai 2 jam juga nggak berasa. Iya. Kita sudahi dulu, nanti kalau memang ini, apa, responnya bagus ya kita akan
mungkin kita akan bikin sesi berikutnya gitu loh, Oke. kita bikin podcast lagi. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.